kali ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul hakim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Nurul Rasul, Ibu Ina Nasir, cabang Nurul Rasul dan saudaranya, segenap saudara Allah Muhammadiyah, seluruh Muhammadiyah yang ada di Nurul Rasul ini, jamaah sekalian, pengajian Alhamdulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian berupa iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas yang luar biasa, menyempatkan waktu kita, meluangkan waktu kita untuk selama-selama dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu nafi'ah, ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan dunia kita dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi teladan bagi kita semuanya, telah mencontohkan kehidupan beliau dari sisi manapun, dari sisi apapun telah dijelaskan, sehingga kita tinggal meniru. Mudah-mudahan dengan selalu kita memaksimalkan untuk melakukan aktivitas sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan, mendapat kemuliaan, mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, momen bulan suci Ramadan adalah momen untuk bermuhasabah diri, berintrospeksi dalam diri kita masing-masing. Allah memberikan satu bulan penuh, tentu ada sesuatu yang sangat luar biasa, untuk kita bersegera memaksimalkan hati kelolaan panjenengan sedaya dalam memacu atau menuju dalam hal kebaikan, menuju dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bismillah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Enggal-enggal loto bergas semangat menuju ampunan Gusti Allah. Bulan suci Ramadan momennya menuju ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang yang rukuk dan sujud, duduk bersungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berzikir mengingat akan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, semua mengingat akan Allah, insya Allah akan berikan hal yang luar biasa. Apa maknanya arduhat samawati wal ardh? Jadi surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Karena tujuan puasa kita orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Target ini benar.
Ada orang yang sudah berpuasa puluhan tahun, bertahun-tahun berpuasa. Apakah target tahun namun seperti itu? Mau kita muhasabah itu, kita mengintrospeksi keluaran panjenengan sendiri, berintrospeksi diri, ya. Karena targetnya banyak, termasuk alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai. Kalau sebenarnya orang kategorinya orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua, bahkan diingat menahan amarah. Puasa ini menahan amarah. Karena nanti kalau kita puasa marah, puasa kita mengupat, puasa kita mencela, puasa kita memberikan sesuatu yang kurang bermanfaat, bisa menghilangkan pahala puasa puasa. Jamaah rahimakumullah. Bagaimana sekarang kita semuanya untuk menyiapkan itu? Tentu kita banyak berpikir dan mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, apalagi usia-usia kita yang ampun tua, ampun syukur lah, okay? Jadi kita waktu kita tatkala fajar kita banyak duduk sendiri, menghadap Allah Subhanahu wa taala, berzikir, mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena golongan itu nanti masuk dalam alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rahimahullah. Apa tujuan kita hidup ini tadi? Tujuan hidup. Yang diterangkan dalam Al-Qur'an. Kita menginginkan bahasanya kehidupan kita baik, amal ibadah keluaran panjenengan sedaya baik, walatan duriatan keluaran panjenengan sedaya baik, anak cucu kita baik, mampu melakukan kegiatan keagamaan yang baik. Kadang-kadang kalau kita nih misalnya sudah menjadi tokoh masyarakat, anak kita tidak bisa mengikuti kita, kadang-kadang gitu. Rasanya kurang dalam dada ini kadang-kadang itu dipanggil. Padahal setiap hari sudah kita doakan untuk selalu sholat, untuk selalu sholat. Tapi ada sebagian anak yang kurang memperhatikan atau kurang memperhatikan nasihat daripada orang. Jamaah rahimakumullah. Doa orang tua yang Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, yang selalu kita inginkan bahwasanya, ya Allah, berilah kami anak cucu yang selalu bisa menegakkan sholat, yang selalu bisa menegakkan sholat. Ya Allah, kabulkanlah. Ya Allah mengabulkan segala doa. Jamaah rahimakumullah. Ini sebenarnya cita-cita keluarga panjenengan sendiri. Mendapatkan seorang anak, ya, memiliki seorang anak cucu yang bisa melakukan ibadah sholat dengan baik. Ibadah sholat dengan baik. Karena nanti kalau kita lihat, kita survei lah, tapi dengan cek-cek, mungkin disurvei pada anak-anak kita dengan cucu atau minimal ada kerabat, bakal kerabat ada. Kadang-kadang kita memang miris gitu, Bapak sekalian. Tatkala anak-anak usia kita, anak-anak kita usia yang sudah waktunya dia melakukan sholat dengan baik, itu masih belum bisa memaksimalkan waktunya yang benar. Yang kedua, kalau kita uji bacaannya, ada banyak yang selalu ngomong kurang hafal, buatan hafal. Nah ini yang menjadi koreksi dumateng keluaran panjenengan itu, apakah pendidikan internal keluarga kita sudah maksimal atau belum? Sudah maksimal atau belum? Apakah kita tidak memperhatikan mereka dengan pada anak-anak kita dengan sistem pendekatan yang baik? Kadang-kadang orang tua selalu yang sholat, jadi tidak pernah diperhatikan.
Kadang kurang diperhatikan oleh sisi itu. Orang tua hanya menyuruh dan tidak pernah mengevaluasi. Boten nanti dan boten nanti dan ini hal-hal yang muslim ya, yang perbuatan yang baik. Ini kita boleh buat tanggal. Misalnya kita punya anak atau anak-anak kita yang perempuan, juga dengan yang perempuan, itulah kan. Sinten sing ngajari mandi wajib pertama, buat tanggal itu. Ibu-ibu, napa dengan putrine boten dengan ajak atau diajak atau diajari untuk mandi janabah pertama sebelum napa dijarke mawon. Maksudnya, satu di boten namanya kayak pihak tartih misalnya. Nggih. Tapi kalau tangan ibu pun terus ramah, sinten sing ngajari. Boten kan belajar dhewe. Nah iki sing ngeten Bu. Kadang-kadang dulu kita memprotes orang tua zaman dulu, kadang-kadang kalau anak yang perempuan terutama yang harus mandi wajib pertama karena menstruasi awal, itu kadang-kadang keluarga semua berkumpul untuk diajari mereka mandi. Itu di tempat-tempat lain, di Maluku, di tempat-tempat lain yang adat Islam juga. Nah sekarang kita kritisi, banyak yang mengkritisi, wah orang paham, orang paham. Ternyata setelah kita mengkritisi mereka, justru kita lalai dan tidak pernah mengajari mereka. Bahkan anak-anak kalau kita tanya mandi wajib pun diurutkan secara apa, kadang boten paham. Dan bapak-bapak ini kan anak-anak laki-laki kita juga panis banget, atus kali dari atus suluk mulai. Ini yang kadang kurang luas. Padahal kaidahnya jelas menurut himpunan putusan tarjih diurutkan dengan jelas. Diurutkan dengan jelas, tata kaidahnya dengan jelas. Kajian-kajian yang berkali-kali dengan juga banyak kajian tarjih. Kadang-kadang kita lalai untuk mempraktekkan kepada anak-anak. Karena sekarang mohon maaf, antara ibu dan anak itu ada gap pisah yang jauh. Yang pertama, anak-anak kita kurang transparan untuk menyampaikan persoalan pribadi kepada orang tuanya, terutama ibu. Ataukah ibunya yang diwajibkan ini buatan paham loh. Akhirnya anak itu pernah berani wadu permasalahan problemnya. Nah ini pertama, siapa yang harus mengajari ini? Padahal ini Siti Aisyah radhiyallahu anha itu melihat Rasulullah, diajari Rasulullah melihat langsung. Maka Siti Aisyah menjelaskan dalam hadisnya tentang kaidah mandi wajib itu. Dijelaskan, banyak dijelaskan. Dan Siti Aisyah bukan melihat langsung, ibu langsung menjelaskan. Dan saat ini ibu-ibu, terutama ibu juga kepada cucunya ada curang pemisah. Padahal anak-anak kita sudah akhir balik, sudah masuki pubertas, kurang diperhatikan. Sisi agama yang ini adalah hukum. Kalau ini mandinya kurang sempurna dalam arti, maka kan tidak membatalkan hadas besar. Ribut sholat mandi. Ayo pikirkan hukum. Orang yang wudunya tidak sempurna saja, nanti sholatnya bisa tidak. Mandi wajibnya yang kurang pas sesuai dengan kaidah, bisa juga tidak menggugurkan atau menghilangkan hadas besar. Jamaah rahimakumullah. Kajian ilmu berdasarkan putusan pimpinan pusat majelis tarjih itu dijelaskan sejelas-jelasnya sehingga kita tinggal mensosialisasikan. Kapan kita mendampingi mereka? Kapan kita mendampingi mereka? Karena ini kan kadang-kadang kita lalai dalam hal yang sederhana. Bahkan adat-adat yang di rumah, ya, kita sekarang sudah mulai enggan dan lalai. Anak-anak kita makan dengan tengkurap, makan dengan ini biarkan saja. Padahal menurut Islam juga tidak boleh. Makan sambil tiduran, salah betul. Tidak boleh kan menurut Islam. Tapi bagaimana anak-anak kita sambil nonton TV, sambil buka HP tiduran? Hal-hal yang demikian ini mari kita perhatikan ya. Karena nanti menyangkut kesehatan mereka dan sebagainya. Baik, kembali kepada puasa kita. Wal kadhiminal ghaidh, siapa yang bisa menahan marah,
menahan amarah dalam puasa ini. Targetnya mutakin. Yang kedua, yang ketiga, yang tadi pertama berinfak, yang kedua menahan marah, yang ketiga adalah wal afina 'anil nas, memaafkan orang, maafkan manusia. Kita semuanya paham, hati ini kalau sudah sakit, lek kompon ngapura ki abot. Delok ngapura ni yo wis gak pokoke ora tak ngapura sampai kapan. Ayo. Padahal di sini bukan minta maaf menurut Allah. Allah wal afina 'anil nas, maafkanlah manusia, maafkanlah orang lain. Jadi kita harus memaafkan. Wal afina 'anil nas. Jadi kita ini harus longgar untuk memaafkan. Siapapun orang itu kalau sakit hati, hatinya dilukai, untuk memaafkan itu berat deh. Yang kita sering itu kalau dengan saudara, dulu gue malah dulu lah sebentar ini lah satu angler berat. Kadang sebut kata ngapura salah perempuan. Ya tidak boleh. Momen Ramadan ini, mari kita berusaha untuk mengingat kembali. Siapakah saudara kita yang masih belum kita maafkan? Siapa saudara kita yang masih ada ganjalan di hati kita? Mari maafkan ini. Kita buktikan. Kita buktikan dalam realisasi kehidupan kita di bulan suci Ramadan ini, kita maafkan. Momen kita hari Idul Fitri, memaafkan, saling maafkan. Mestinya tak dulu Ramadan minta maaf. Benar Ramadan bukan ganjel mana ibadahnya tidak ganjel di hati. Minimal tidak menjadi poso-poso rasa penyakit hati banyak, pegel, jengkel dan sebagainya. Ini harus kurang. Karena memang itu perintah Gusti Allah. Wallahu yuhibbul muslim. Dan Gusti Allah itu sangat senang dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Apapun sudah perbuatannya, termasuk majelis ilmu. Ini adalah perbuatan yang mulia. Kita nanti akan mendapatkan sebuah kemenangan. Siapa saja dalam hal keimanan di kalimat itu Allah qad aflahal mu'minun, sungguh mendapatkan kemenangan orang-orang yang beriman. Yang pertama alladzina qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim. Yang pertama adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Orang yang khusyuk di dalam sholatnya adalah anak-anak atau kita semuanya ini. Kita pahamkan kalimat-kalimat dalam sholat. Kita berusaha untuk memahami terjemahnya sehingga kita paham betul tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita ada interaksi, kita menyampaikan isi hati ini dengan sebaik-baiknya. Tatkala bersujud subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma maha suci ya Allah dan engkau dengan memuji ya Allah aku mohon ampun. Hati ini memantapkan. Jadi kita ada interaksi. Tatkala sholat itu betul-betul ada komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati itu mendengarkan adanya bacaan yang kita ucapkan. Bacaan yang kita ucapkan kita pahami dalam hati kita sehingga apa yang kita sampaikan atau yang kita ucapkan itu ada seakan-akan kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Rahmatullah. Nah ini juga perlu juga kita berikan kepada anak-anak kita. Dari mereka kita sampaikan bahwasanya ibadah yang besok akan ditanya pertama kali di yaumul qiyamah adalah tentang sholat. Ya tadi sama di awal, bahkan anak-anak sekarang ini banyak kalau kita uji tidak hafal bacaan sholatnya. Bacaan sholat sering lupa karena mereka menganggap bahwa sholat ini hanya terdiam saja. Aktivitas sholat itu, aktivitas sholat itu, mari kita juga sama-sama memahami juga bahwa harus ada kalimat yang terucap walaupun sin. Tidak boleh kita hanya semuanya dengan batin saja. Terbaca, mata lubangnya, sholat itu harus terbaca.
Kalau memang Rasulullah mencontohkan itu terbaca, maka sahabat bisa mendengar. Sahabat di belakang Rasulullah itu bisa mendengar apa yang beliau sampaikan, atau yang beliau ucapkan, atau yang beliau baca. Nah, kita tidak demikian. Di dalam hal seperti ini, kita berusaha untuk mengucapkan, mengucap. Jangan sampai tidak terucap. Pas kita sholat duhur semuanya hanya di batin. Jangan semua, jangan di batin. Tapi kita mengucapkan, sehingga kita ada komunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terucap. Ada sebagian walaupun kita sih tetap kita baca. Dalam putusan tarjih jilid 3, setiap bacaan Fatihah dalam sholat duhur, baik rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga maupun rakaat keempat dalam sholat duhur, diawali dengan isti'adzah. Ada ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diawali dengan isti'adzah. Walaupun toh dibaca sir, isti'adzah, basmalah, kemudian lengkap dengan Al-Fatihah. Jadi kita sebagai seorang imam atau imam yang di depan itu tidak boleh terlalu tergesa-gesa. Allahu Akbar, alhamdulillah, tanpa membaca ta'awudz dan basmalah. Baca, dibaca sir, tidak boleh didiamkan. Karena nanti akan ada kalimat, kok tak dibaca ya sama ini. Ada yang kritiskan balik, dibaca. Jamaah rahimakumullah, bacaan sholat, maka kalimatnya bacaan sholat kita membaca. Ya, alladzina hum fi sholatihim walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menghindari perkataan-perkataan yang tiada berguna. Termasuk dalam bulan suci Ramadan dikaitkan. Pada bulan suci Ramadan, dalam sanad tarjih itu dijelaskan hal-hal yang pantangan dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah berbuat pandai, berbuat jahil, berbuat bodoh-bodohilah. Kita ini kalau bahasa orang kita betul-betulkan yang terlalu berlebihan. Bodohi kancane membuli sampai kancane izin. Ya mohon tidak. Karena memang ini Islam tidak mengajarkan ini. Rasulullah itu kalau ada orang yang berbuat seperti itu, saling perkataan-perkataan yang mandir itu, memang Rasulullah tersenyum bertindak. Maka kita juga harus berusaha mulai bulan suci Ramadan. Perkataan-perkataan yang kurang berguna, perkataan-perkataan pandai, perkataan-perkataan bodoh, betul-betulkan yang mau berlebihan itu kurang. Karena nanti dikhawatirkan akan menjadi orang itu marah. Yang pertama, kalau kita membuat orang marah, kita membuat menjadi masalah dan sebagainya, justru pahala puasa kita tidak apa-apa. Sudah kita berusaha memaksimalkan diri mulai pagi sampai sore, kita berusaha untuk bagaimana kita berpuasa dengan baik, tetapi ada sesuatu perilaku yang kita lakukan sehingga menghilangi pahala. Perkataan yang jorok, perkataan-perkataan yang jorok. Juga dalam tarjih disampaikan ini, ada juga tentang masalah janganlah berkumur berlebih-lebihan tatkala kita pada siang harinya. Maksudnya kalau para berkumur terus berlebih atau menghisap air melalui hidung pada siang hari. Kalau pas wudhunya malam boleh. Ini dianjurkan gitu Pak, dianjurkan karena dikhawatirkan pas menghisap hidung siang hari nanti akan masuk sebagian airnya ke dalam tubuh kita. Nanti malah bisa membatalkan. Kalau memang ada sebagian yang tidak menghisap air pada waktu berwudu, jadi tidak usah hilang. Kita menghindari biar tidak terjerumus kepada hal yang nanti membatalkan puasa karena ada air yang masuk ke dalam tubuh. Jamaah rahimakumullah. Yang selanjutnya, yang tadi yang pertama harus khusyuk dalam sholat, tidak melakukan perkataan-perkataan yang sia-sia. Walladzina hum li furujihim hafidhun, yaitu orang-orang yang menjaga kehormatan atau kemaluannya, ya, kecuali untuk keluarganya, ya. Ini semuanya harus kita lakukan, ya, kita lakukan dengan baik. Dan kita sampaikan juga, kita ajari anak-anak kita. Dalam arti
Kalau keluar rumah, gunakanlah pakaian yang sopan, yang baik, yang tidak bisa menimbulkan fitnah. Karena kalau kita berpakaian yang kurang baik, kurang pantas, itu jadi fitnah. Jadi fitnah. Dan fitnah itu terus akan dari guntingan banyak menjadi permasalahan-permasalahan. Itulah jamaah rahimahullah. Jadi tatkala kita mengajari ilmu kepada anak kita, terutama dalam adab-adab yang tadi tentang menjaga kehormatan, sebenarnya menjaga kehormatan, ya, menjaga kehormatan. Karena dalam hal ini penting, sebab dalam dunia era modern, dunia yang global yang sekarang ini, ternyata menjaga kehormatan itu sudah kurang penting. Seperti banyak menganggap itu kurang penting. Mereka akan lebih bangga dengan menggunakan tradisi mereka sendiri. Tapi alhamdulillah kita, terutama di Indonesia ini, kalau kita pelajari bahwasanya dulu orang yang berjilbab atau menggunakan busana yang panjang itu sedikit. Tapi sekarang luar biasa, kita sudah hampir 70% kaum muslimin, ya, kaum muslimin muslimat atau yang ada di Indonesia ini sekarang sudah menggunakan baju panjang. Di mana tempat kerja juga sudah banyak banget. Tapi yang kita mirisnya justru malah generasi muda. Kalau yang tua-tua itu insya Allah semuanya ada semangat untuk melakukan hal yang demikian. Jamaah rahimahumullah. Maka dari itulah, apapun dan seberat apapun perintah Gusti Allah, kita harus berusaha memaksimalkan diri untuk beristiqomah. Oke, beristiqomah. Contoh, ya, dalam hal Ramadan ini, tentang sholat lail, sholat malam, kita berusaha untuk istiqomah. Jika tidak ada udzur atau apapun, kita berusaha untuk terus datang di masjid kita. Ada sebuah kalimat yang sangat sederhana tetapi sangat menyentuh dia. Sepanjang kamu mampu untuk melaksanakan sholat di belakang imam, lakukan. Karena suatu saat kamu akan disolatkan di depan imam. Kita sholat di depan imam selesai, ya. Jadi kalimatnya sederhana, Pak. Ayo kita bersegera, bergegas sepanjang waktu dan sepanjang kau mampu untuk sholat bersama kaum muslimin atau bersama saudara-saudara kalian di belakang imam. Mari kita sholat. Karena suatu saat kau akan sholat di depan, disolatkan di depan. Kalau sudah di depan imam, berarti sudah sholat yang selesai, sholat yang terakhir. Sudah tidak ada lagi sholat. Kalimat istiqomah, ajak wiridnya, ajak zikirnya, ajak murojaahnya, menghafal Quran yang pernah kita hafalkan. Jadi kita tidak targetkan misalnya, mohon maaf Pak, saya ini kalau sampai yang panjang-panjang suratnya saya tidak hafal. Ya kita mampunya dulu apa? Kita pernah belajar sampai di mana? Murojaah. Bacalah. Ya, selalu terdesan untuk kita bagaimana kita akan melihat langsung nanti Al-Quran yang selalu kita baca, yang selalu kita angan-angan, yang selalu kita ucapkan, besok insya Allah akan memberikan syafaat bagi kita semua. Akan datang pada waktu di alam barzah, di alam kubur itu datang seorang pemuda yang cantik, kelihatan pemuda yang tampan, wanita cantik atau yang elok begitu. Ternyata adalah Al-Quran yang menemani kita tatkala di alam. Istiqomah itu Allah telah memerintahkan dalam Al-Quran. Allah telah memerintahkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqomah, maka tatanazzalu 'alaihimul malaikatu, akan diturunkan malaikat-malaikat Allah yang selalu membisikkan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada sebagian ulama menjelaskan bahwa nanti malaikat-malaikat Allah itu akan mendampingi seseorang dalam 3 tahap. Dalam 3 tahap.
Ini juga pernah dijelaskan, tapi mau saya citir sedikit. Yang pertama, berkaitan dengan ayat istiqomah ini, yang pertama, manusia itu selalu akan ketakutan kalau ada waktu sakratul maut. Siapapun orang, bahkan Rasulullah SAW keringat dingin sampai malaikat Jibril melihat Rasulullah nggak tega tatkala menghadapi sakratul maut. Jadi kalimat innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhaffu wa la tahzanu wa'budu bil jannati allati kuntum tu'adun. Tahap yang pertama tatkala orang menghadapi sakratul maut. Siapapun orangnya akan takut, siapapun orangnya akan merasa takut yang luar biasa. Takut yang luar biasa. Karena ini proses yang sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Bahkan rasanya urat saraf semuanya akan terputus tatkala nyawa itu tercabut. Maka tahapan yang pertama tatkala sakratul maut. Orang-orang yang beriman, yang dalam hidupnya penuh amal soleh, yang dalam hidupnya penuh dengan menggunakan amal soleh, melakukan amal soleh, melakukan kebagusan, sholat 5 waktu semua dilakukan dengan sebaik-baiknya. Maka tatkala menghadapi itu, menghadapi sakratul maut, ini malaikat Allah tuh, padahal ya sudah rasanya takutnya luar biasa. Maka ayat ini disampaikan, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat-malaikat Allah akan turun di sekitarnya, yang membisikkan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tak usah takut, tak usah khawatir. Diperlihatkanlah surga bagi orang-orang yang jamaah rahimakumullah. Dan tatkala itu ada sebagian orang yang menghadapi di akhir hayatnya dengan tersenyum karena Allah menunjukkan, diperlihatkanlah jadi Allah tentang surga itu sepintas diperlihatkan tersenyum dan nyawanya terus. Ada orang-orang yang berat, yang ingkar karena kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang sangat kuat berat yang bukan main dalam menghadapi sakratul. Maksudnya apa? Ternyata dalam kehidupan kita keluarga dengan sendiri, secara hati nurani kita pas mau berbuat salah, mau berbuat jelek, mau berbuat sesuatu yang mungkar, yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, bisikan hati itu wonten. Ojo ngono, ora pantes. Ini adalah suatu teguran yang bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikat. Makanya ada pendampingan lah tadi. Ada pendampingan bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang hidupnya penuh dengan keimanan, istiqomah, melakukan kebaikan-kebaikan itu, malaikat-malaikat Allah akan mendampingi perjalanan hidup. Termasuk tadi mendekati sakratul maut, diamlah, memberikan semangat dalam diri seorang hamba yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bisikan terus, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi tak usah takut, tak usah takut. Itu diperlihatkan surga berikan kepada orang-orang yang cita-cita kepada manusia, insya Allah semuanya ingin akhir hayat kita itu dalam keadaan baik. Maka prosesnya ini panjang, prosesnya panjang. Dalam kehidupan kita sehari-hari harus ada proses melakukan aktivitas keagamaan ini, ya, keagamaan kita ini dengan baik. Terus kita lakukan dengan baik, kita tingkatkan terus dengan baik, insya Allah. Jadi akan menghadapi suatu masa di mana orang juga merasa semuanya takut, tapi kita ada ketenangan dalam jiwa keluarga ini. Dalam surat Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannah. Kalau terdapat panggilan jiwa yang tenang itu, Allah luar biasa. Jadi luar biasa, kita ingin menghadapi, kita mendapatkan ketenangan jiwa yang tenang, kita menghadap Allah dengan penuh senyuman. Kita sudah siap, kita jalan menghadap Allah Subhanahu. Nah prosesnya lebih panjang. Baik, itu tahap pertama. Tahap yang kedua, yang paling ditakuti manusia tatkala berada di balik papan. Bukan balik papan Samarinda. Kalau sudah ditaruh dalam tanah, ditutup sirah,
papat ada. Terus ditinggal oleh keluarganya, semuanya sudah pulang. Malaikat mungkar dan nakir datang. Itu semuanya ada. Kalau orang-orang yang memiliki amal soleh, memiliki amal yang baik, memiliki perbuatan yang baik, sepanjang hidup melakukan soleh yang baik, amal itu akan nanti menemani dalam perjalanan menunggu waktu di alam barzakh itu sampai yaumil qiyamah. Al-Quran yang sering kita baca, yang sering kita ucapkan, yang sering kita hafalkan akan datang menemani tatkala masa penantian yang panjang ini. Maka kalimat tadi saya ulang lagi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat. Jadi tatkala berada di Balikpapan juga diturunkan malaikat Allah mendampingi, membisikkan ala takhafu wa la tahzanu a'udzubil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi ada prosesnya Pak. Begini. Jadi tatkala manusia itu ketakutan, malaikat Allah turun. Amal ibadah, amal perbuatan keluaran panjenengan sedaya akan muncul sendiri-sendiri mendampingi keluaran panjenengan sedaya. Insyaallah. Jadi seberat apapun yang ada di dunia yang hari ini kita lakukan, kita lakukan dengan ajak istiqomah ini. Lakukan dengan istiqomah dengan baik, karena nanti akan kita dapatkan hasilnya. Karena target keluaran panjenengan sedaya pun sepuh tadi itu apa dia target? Sikil ngitung keju, ya. Kemudian sholat itu lah dadak wis rasanya kayak dia wis dadak jongkok baru ngatek karena memang kondisinya sudah sakit semua. Tatkala sum-sum kita tulang belulang sakit itu salah satu tanda tanda pertama rambut putih, kedua tuncung-tuncungnya sakit. Ya mari kita tinggal berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipungkiri kita semuanya akan menghadapi masa sakratul maut, masa berada di Balikpapan, semuanya kita terima. Yang ketiga tahap yang paling ditakuti manusia tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ya. Jadi tatkala semua nanti dibangkitkan semua dalam kubur sesuai dengan amal ibadah masing-masing. Amalnya akan terlihatlah sendiri-sendiri. Kita waktu di dunia bisa menutupi kejelekan-kejelekan kita di hadapan orang lain, tapi tatkala di akhirat nanti semua akan ditunjukkan. Juga semua akan diperlihatkan. Apa yang kita lakukan waktu di dunia itu akan diperlihatkan dengan itu. Makanya tatkala itu semua manusia peluhnya sangat luar biasa takut mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dalam kehidupan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah, yang tadi amal perbuatannya baik. Karena di pada tempat itu orang-orang yang tadi yang wudunya benar sesuai dengan kaifiat Rasulullah SAW akan bersinar, auranya akan bersinar. Jadi tenang. Karena orang akan berdesak-desakan, jadi perlihatkan yang sangat luar biasa. Sampai Rasulullah SAW mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis itu, sampaikan, ya Allah, bagaimana saya bisa mengenali umatku? Umatku ada di banyaknya manusia. Dan semuanya itu akan menunggu antrian mempertanggungjawabkan dengan proses-proses yang lain. Ada nanti masa penimbangan, ada masa penghisapan, ada masa ada hari yang penghitungan, penghisapan, penimbangan, semuanya melalui proses. Ada yang bertanya di santri saya, rahmatan itu tahu dengan misalnya itu. Ya tergantung dari amal perbuatan. Kalau amal perbuatan yang aneh-aneh sesuatu, di proses hisabnya yang panjang, hampir semuanya dihisab. Ya, di proses panjangnya dihisab. Makanya kalau di dalam surat Insyikar itu, ya ayyuhal insanu innaka kadhibun ila rabbika kadhan famulan. Wa amman man utiya kitabahu bi yamini, fa sawfa yuhasabu hisaban yasir. Jadi barang siapa yang menerima kitab dengan tangan kanannya, maka akan dihisab dengan cepat. Prosesnya kan kalau ingin besok menerima kitab dengan tangan kanan karena banyak amal perbuatan yang baik.
Wasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrur. Besok akan dikumpulkan dengan keluarga mereka lagi di surga. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan barang siapa yang menerima kitab dari belakang punggung, wasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira. Itu. Dan mereka berteriak, Allah telah mau berapa sa'ir. Yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrur. Karena sesungguhnya dia dalam dunia selalu berkuliah dengan keluarga. Ini luar biasa. Jamaah rahimakumullah, kita semua kehidupan dunia kita penting juga penting. Tapi mari tetap kehidupan akhirat selalu kita berusaha memaksimalkan ibadah keluaran panjenengan saya ini. Ya? Ibadah keluaran panjenengan saya. Karena besok ini betul-betul akan menjadi catatan yang akan diberikan kepada kita. Kalau catatan kita semuanya rapor kita baik, 8, 9, 100, katanya tidak ada markup katanya. Ini bapak guru ini sananya bingung kayak rapor. Ya, malaikat kira-kira bukan markup nilai. Dicatat apa yang ada oleh malaikat rohib dan aku. Jadi jamaah rahimakumullah, tatkala itu, tatkala kita semuanya antri menerima kitab ini, maka orang-orang yang menerima kitab dengan tangan kanan tersenyum akan dikelompokkan dengan kelompok-kelompok orang yang beriman. Zumar, kumpulkan. Nanti akan baris golongan kanan, baris golongan kiri. Jelaskan baik. Dalam Al-Quran itu sangat jelas sebenarnya, sangat jelas. Menjadi jelas bagi kita dan semua. Maka kalau kita sering kita membaca Quran dan kita pahami terjemahnya sebenarnya, insya Allah betul-betul menjadi penjelas bagi keluaran panjenengan itu. Jelas. Target kehidupan dunia itu seakan-akan tidak ada. Seakan-akan tidak ada. Saya pernah tazabur alam, saya duduk merenung tempat saya di pinggir sawah yang saya mikir. Saya mulai kecil, tempat ini sama. Enek jam, enek kelompok. Sampai sekarang rambut saya putih, tempat ini masih sama. Sedangkan orang yang bangun ini sudah tidak ada. Kita kehidupan dunia betul-betul hanya sementara. Proses alam ini masih tetap. Kita semua sudah meninggalkan satu persatu meninggalkan dunia ini menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman betul kalau orang Jawa bilang. Sampai kehidupan dunia ini kita tidak manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk kita mendapatkan dunia akhirat nanti dengan lebih baik, maka akan sangat buruk. Kalau waktu kita hanya kita gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang kurang bermanfaat, maka akan sangat merugi. Maka pada hari ini mari kita terus menatah hati keluarga ini, menatah kembali pada bulan suci Ramadan ini. Mumpung bulan suci Ramadan ada bulan yang penuh maghfirah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mari kita lakukan. Terus kita di Nabi Muhammad SAW Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ini familiar banget. Pun kata bermanfaat. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan ihtisaban, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap-harap ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang lain. Redaksinya hampir mirip, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri malam hari untuk sholat malam, maka dengan iman dan ihtisaban, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, sholat lainnya ya sekitar jam tarawih begitu, pelan-pelan, santai, punya susu. Terus pada tua-tua nyapar, balik yang ngobrol. Kita waktunya kita gunakan. Habis itu kita tadarus. Karena kita berdekas pula. Berdekas pula nama berbuat TikTok ya, foto. Ini pulang sampai di rumah, apa yang kita lakukan? Nonton TV lagi. Hal-hal yang begitu mumpung Ramadan. Kadang-kadang kita sudah mulai enggan untuk ada di masjid lama-lama. Ada di masjid lama-lama untuk kita tadarus Al-Quran. Ada orang tua yang saya tanya, Pak, betul baru. Saya kisah harus kita ngomong dia itu rasa harus. Itu ternyata. Makanya pimpinan cabang Subaya itu kita program lagi. Yang tua-tua kita ajak baru khusus orang tua.
wes di absen, PCM dan jajarannya harus malam ini. Semua kita lakukan. Majelisnya besok harus. Amin. Semuanya dan dalam suatu tempat hanya monitor sebagai kontrol saja, biar untuk memberi hikmah semangat. Karena nanti kalau datang-datang, ya akhirnya pun harus kan beliau Pak. Ya bukan masalah di rumah dan tidak di rumah, tetapi mari kita menyemarakan Ramadan ini bagaimana aktivitas kegiatan-kegiatan yang tentunya untuk semuanya demi semangat kita di bulan suci Ramadan. Ngaji ini gue setiap generasi meh podo Pak, meh podo nih. Lagu ini kan wong tua biyen ngoten niku, meh podo kabeh. Omong ngajinya belum begitu. Kalau dibandingkan nanti yang orang tua dulu ngaji dengan anak-anak yang sekarang dan menggunakan lagu yang berbeda, ya, izin Pak, ngoten maksudnya. Makanya orang tua bolehkan orang tua ngaji bareng-bareng dengan kemampuan yang dulu beliau terima. Nggak bisa kita salahkan masa lalu. Lagu ngaji orang tua dulu sama seperti itu. Saling berubah, udah dirubah lagunya gawe kiloat. Kamu kembali belajar perkenalannya. Artini kiloat itu mobil yang terbaru ini. Kalau kita Muhammadiyah menggunakan hijaz, Masya Allah, ya orang kan kantor. Disanggah lagunya yang dulu yang dia gunakan silakan. Tidak apa-apa. Tapi minimal ada istiqomah tadi. Istiqomah kita lakukan terus. Ya. Kadang-kadang kalau sama-sama sepuh makan ibu kali bapak kan dia itu ngaji tulisan bareng mau yang geleng-geleng. Datang kali ngomong. Ampun kadang-kadang ibu ngaji di tegur bapaknya salah, maaf tuh ngaji. Belum dia yang tadi kan. Salah dulu. Oh dulu salah, oh salah. Tapi iya yang salah itu larau. Makanya kadang-kadang gue sama ngaji orang Islam kalau itu. Misalnya mereka belajar dengan komunitasnya, kalau komunitasnya kan itu tersinggung teman-teman. Makanya kalau sekarang tersinggung. Malah sebenarnya kok anaknya masuk malas dengan bu salah lagu tua nih panjang pendek sama. Nah akhirnya malah hal-hal yang itu belajar kembali kita sesuai dengan komunitas kita masing. Jadi komunitas kita itu akan lebih enak, lebih enjoy sesuai dengan masanya, sesuai dengan umurnya dulu. Jadi ngaji nang langgar lagunya itu mantap gitu. Sama. Kayak ngaji di langgar ya seperti itu. Nah sekarang karena banyak perubahan-perubahan ini kita ikuti, ya makanya juga kita ikuti bahwa apa lagunya yang mana yang dipakai. Jamaah rahimakumullah. Antos dulu jam 6 ya. Kalau tetap 6. Kalau itu kasih sedikit nih Pak. Baik jamaah rahimakumullah. Kita simpulkan. Kita simpulkan dulu sedikit bahwasanya yang pertama tujuan bulan suci Ramadan kita ini sesuai dengan banyak menjelaskan bahwa kita target kita adalah untuk mencapai derajat takwa itu mari kita lihat bersama istiqomah. Beristiqomah. 3 tahapan itu semua akan dihadapi. Yang pertama adalah tatkala sakratul maut, yang kedua tatkala kita berada di alam kubur ya, alam barzakh, dan ketiga ada di padang mahsyar. Maka kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna fi syakratil maut wa najata minan nar wa afina. Jangan lupa doa anak kita, Rabbi ij'alni qimmat sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Untuk keluarga kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jangan lupa orang tua kita, orang tua yang sudah pulang rahmatullah juga kita selalu ada. Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Atau kita menggunakan Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa bil walidayya wa amalan sholihan tardah wa adkhilni fi ibadika sholihin. Semua ada redaksi dalam Al-Quran yang sudah diajarkan pada Rasulullah SAW pada umum. Itulah mari kita terus mengkaji lebih dalam lagi Al-Quran ini. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan di mata bulan Fajran Sedoyo,
dalam memahami Quran, mempelajari Quran, sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari betul-betul Quran ada di depan kita. Segala hukum kita lihat Quran, segala apapun kita lihat Quran, sehingga tatkala itulah manusia akan hidup yang tenang dan baik. Demikian ibu bapak yang kami hormati, apabila ada sesuatu perkataan yang kurang berkenan dari beliau, ngapunten kami. Billahi taufiq wal hidayah. Rasulullah wa barik mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.